Baik, di postingan sosmed saya, tepatnya di Instagram saya juga melakukan postingan. Dari hal tersebut memang yang namanya teluh, sekali lagi yang namanya teluh, itu bisa berdampak selain daripada penyakit saja. Bisa jadi yang namanya teluh itu sendiri bisa menimbulkan efek-efek negatif di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari mulai energinya mulai redup, auranya mulai tertutup, sehingga orang lain yang melihat tanpa disadari maupun disadari akan merasa kesal seperti itu, sehingga ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang pasti akan menimpa orang tersebut. Nah, makanya saya lakukan ruatan yang lebih serius kali ini dengan tujuan adalah untuk menghilangkan energi tersebut, karena bukan menutup kemungkinan kejadian yang menimpa Mas Ruben beberapa waktu lalu, yaitu proses didorongnya Mas Ruben oleh kru TV gitu kan, itu bisa saja timbul dari efek teluh itu sendiri seperti itu. Dan mungkin masih akan ada lagi hal-hal yang mungkin bisa ditemui di kemudian hari seperti itu. Oke, saya harapkan memang saya konsen dalam hal ini dengan beberapa rekan-rekan saya, termasuk salah satunya adalah Ki Fahrudin ya, yang saat ini hadir, dan juga beberapa teman saya yang memang tidak bisa saya ekspos juga. Beberapa rekan saya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa rekan saya, termasuk guru-guru saya yang berada di 3 Paku Jawa Barat, yaitu di Gunung Ciremai, kemudian di Gunung Galunggung kemungkinan, dan juga Gunung Salak seperti itu, untuk mereka membantu membackup. Karena saya meyakini saya kenal betul siapa praktisi yang melakukan proses teluh ini. Nah, kenapa saya harus melakukan ini dan juga kenapa saya minta teman-teman media untuk berpartisipasi, tujuannya adalah supaya mungkin Mas Ruben yang seperti kita tahu, dia juga sebenarnya sudah tahu banyak teman-teman praktisi yang melakukan hal seperti ini, ruatan dan juga sebagainya, termasuk Mbak Sarwendah juga sudah melakukan ibaratnya penyampaian di forum terbuka bahwasanya apabila memang ada rekan-rekan yang bisa membantu Mas Ruben secara spirit seperti itu, mungkin bisa dibantu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita ataupun saya sendiri, Mbah Gareng dalam hal ini, untuk melakukan hal tersebut, karena apabila hal ini tidak dilakukan, kemungkinan besarnya akan bisa selesai juga. Yang dimaksud selesai itu gimana? Saya tidak bisa mengutarakan apa itu ya, yang pasti ya banyak lah. Artinya selesai itu ya saya tidak bisa mengungkapkan di sini terlalu jauh ya, karena beberapa pakem yang saya gunakan saya tidak bisa membeberkan juga di sini. Saya juga punya standar sendiri seperti itu dalam keilmuan. Berarti kondisinya sudah cukup parah dari Mas Ruben sendiri. Seperti yang mungkin tadi teman-teman lihat ya, banyak hal yang keganjilan yang terjadi, mulai dari saat mulai ritual, kemudian saat kita juga mau memulai wawancara, banyak hal-hal yang tidak terduga kemudian mengganggu kegiatan ini sendiri. Karena saya lihat memang eksistensi daripada 7 makhluk tersebut, yang salah satunya telah kita lakukan proses peleburan seperti itu di waktu yang lalu. Kali ini saya fokus terhadap 6 makhluk yang masih ada 2 di tubuh Mas Ruben dan 4 masih ada di rumah, yaitu 4 itu adalah 4 penjuru. Salah satunya adalah siluman kera yang tadi mungkin teman-teman lihat sendiri ya seperti itu, dan juga beberapa eksistensi daripada makhluk itu sendiri. Dan kita juga tahu, mungkin teman-teman media juga lebih paham, ada beberapa postingan yang mengatakan bahwasanya anak daripada Mas Baim Wong ketika berkunjung sana melihat eksistensi makhluk. Cuma walau alam benar atau tidak berita tersebut, ya mungkin menurut saya bisa saja benar, karena anak kecil itu mungkin menurut saya jauh lebih peka daripada orang dewasa sih. Ruatan pertama tuh kapan sih? Ruatan pertama itu kita lakukan kurang lebih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya, bersama Was-Was. Berarti emang bentuk kepedulian kepada Ya, Ruben. betul. Memang bentuk kepedulian saya kepada Mas Ruben Onsu ya. Karena dalam hal ini kebetulan juga memang Mas Ruben ini adalah orang yang baik, sehingga apa salahnya kan kita melakukan hal seperti ini. Kenal lekat atau seperti apa? Untuk saya kepada Mas Ruben, mungkin saya kenal Mas Ruben mungkin belum terlalu mengenal saya. Seperti itu. Oke. Cuman kalau untuk mungkin permasalahan tentang orang yang mengirim teluh ini, berarti Mbak Gareng sendiri sudah tahu nih pihak mana yang mengirim? Iya, dari energi yang saya terima, yang saya rasakan, yang saya alami sendiri, dari mulai yang lalu saya lakukan ruatan pertama sampai dengan hari ini, saya tahu betul
itu pakem yang digunakan untuk teluh tersebut. Karena apa? Karena seorang praktisi yang bisa melakukan penetralisiran santet, teluh dan juga sebagainya, pastinya dia sebelumnya udah pernah menjadi praktisi santet, teluh dan juga sebagainya. Makanya saya bisa tahu pakem-pakemnya dari Indonesia bagian barat hingga bagian timur. Ya sedikit banyak saya juga telah mempelajari hal-hal tersebut sehingga saya tahu betul ini yang digunakan pakemnya dari mana, seperti itu. Untuk sosok orangnya sendiri, tapi Mbak Garing bisa tahu sampai sejauh itu gitu. Saya tidak bisa mengutarakan di sini karena saya tidak punya bukti ya. Karena ini kan bersifat yang goib. Saya juga hanya bisa meraba apakah betul yang saya lihat ini memang yang bersangkutan atau bukan. Yang pasti ya kita cari tahu aja nanti juga cepat atau lambat pasti akan tahu kok publik siapa orangnya. Nanti saya bikin sedemikian rupa gimana ya, mudah-mudahan ada tanda-tanda yang mungkin akan cepat atau lambat bisa kita tahu bersama. Mungkin dampak baiknya dari acara ruatan hari ini bisa dirasakan Mas Ruben tuh beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa bulan ke depan gitu nggak sih, Mas? Mungkin ya, itu tidak bisa menjadi satu jaminan ya, karena yang bisa memberikan jaminan itu kan hanya Tuhan aja. Saya di sini hanya melakukan usaha bersama dengan rekan-rekan. Harapannya Mas Ruben segera sih kalau bisa, jangan sampai nunggu 1 bulan 2 bulan, kalau bisa ya segera secepatnya Mas Ruben bisa merasakan hal ini. Syukur-syukur Mas Ruben bisa bertemu dengan saya, artinya ya bentuk kepedulian saya lah gitu kan. Saya tidak butuh hal yang sifatnya pamrih, saya hanya ingin Mas Ruben itu dalam keadaan yang baik, karena beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu Mas Ruben sebenarnya sudah mengalami hal-hal berupa teror-teror metafisik seperti ini. Nah kali ini mungkin lebih serius, Mas Ruben juga beserta dengan keluarga telah merasakan juga sendiri, dan mungkin secara tidak langsung telah disampaikan Mas Ruben maupun Mbak Sarwenda. Ya menurut saya mereka sebenarnya sudah mempercayai, cuma memang masih banyak usaha-usaha yang dilakukan dengan medis, yang mudah-mudahan saja tindakan saya pada kali ini bisa membantu dalam hal non medisnya seperti itu.